Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 8. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hairunisa. Saya adalah praktikan yang akan memegang mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam selama 1,5 bulan ke depan. Dengan guru tetapnya adalah Ibu Dr. Anda Fathul Jannah. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah lebih baiknya untuk kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi tubillahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi jidna ilman nafi'a warzuqna fahman kamila walhiqna bis solihin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, hari ini kita akan belajar tentang Daulah Abbasiyah. Dengan tujuan pembelajaran yang pertama ialah siswa dapat menganalisis berdirinya Daulah Abbasiyah, dan yang kedua ialah siswa dapat menyimpulkan sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Oke, sebelumnya pastikan kalian sudah mengisi absen terlebih dahulu ya. Oke, kalian silahkan buka di LKS kalian di halaman 3. Daulah Abbasiyah. Oke, sebelumnya ada yang tahu tidak apa itu Daulah Abbasiyah? Jadi, Daulah Abbasiyah itu adalah kehalifan kedua Islam yang sebelumnya ialah Daulah Umayyah. Sebelum kita hari ini membahas tentang proses berdirinya Daulah Abbasiyah, kita akan bahas terlebih dahulu keruntuhan Daulah Umayyah. Nah, di sini ada 11 faktor yang menyebabkan Daulah Umayyah itu hancur atau runtuh. Yang pertama ialah figur khalifah yang lemah. Jadi, sepeninggalnya Khalifah Hisham, tidak ada lagi khalifah atau pemimpin Umayyah yang memiliki jiwa yang kuat, kemudian mampu mengkonsolidasikan pemerintah, menjaga keutuhan dan kewibawaan negara. Faktor yang kedua ialah tidak ada ketentuan atau mekanisme pengangkatan khalifah, sehingga sering terjadi perebutan sebagai pemimpin atau perebutan kekuasaan di kalangan keluarga Bani Umayyah. Dan yang ketiga ialah pemindahan ibu kota dari Madinah ke Damaskus, di mana Damaskus ini sebelumnya ialah ibu kota dari kerajaan Bizantium, mengakibatkan gaya hidup mewah oleh bangsawan Bizantium telah mempengaruhi dan ditiru oleh Daulah Umayyah. Kemudian yang kelima ialah pertentangan antara golongan Arab Utara, yaitu Quraisy dan Mudariyah, dan Arab Selatan, yaitu Yaman dan Himmariyah, di mana Daulah Umayyah ini lebih condong atau pro ke Arab Selatan. Kemudian yang keenam ialah ketidakpuasan pemeluk Islam non-Arab atau Mawali, di mana Mawali ini dianggap sebagai warga kelas nomor 2 atau kurang mendapat perhatian dari pemerintah Daulah Umayyah. Kemudian yang ketujuh ialah munculnya gerakan pemberontak. Hal ini dikarenakan tidak ada pemimpin politik dan militer yang handal, sehingga puncaknya pemberontakan pertama pecah di Hims, kemudian di Damaskus, dan di Irak. Kemudian yang ke-8 ialah munculnya kekuatan yang dipelopori oleh Abbas bin Abdul Muthalib. Yaitu gerakan ini mendapat dukungan penuh dari Bani Hashim, golongan Syiah, dan kaum Mawali. Yang ke-9 ialah adanya perpecahan di dalam atau di keluarga Umayyah yang sudah parah. Kemudian yang ke-10 adalah dendam politik, di mana dicampuri dengan rasa kekecewaan atas segenap kebijakan yang dikeluarkan oleh Daulah Umayyah. Dan yang ke-11 ialah kecintaan masyarakat terhadap Hussein dan Hasan yang bersifat objektif. Dengan keruntuhan Daulah Umayyah inilah Daulah Abbasiyah dapat berdiri, yaitu sekitar tahun 750 sampai 1258. Proses berdirinya Daulah Abbasiyah ini terbagi menjadi 8 pembahasan, namun hari ini kita hanya akan membahas 4 pembahasan. Yang pertama ialah latar belakang berdirinya Daulah Abbasiyah. Yang kedua ialah proses terbentuknya Daulah Abbasiyah. Yang ketiga adalah tokoh-tokoh yang berperan dalam sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Dan yang keempat adalah pemimpin dari Daulah Abbasiyah. Oke, kita bahas satu persatu terlebih dahulu. Latar belakang berdirinya Daulah Abbasiyah. Penggagas pertama Daulah Abbasiyah ini ialah Ali bin Abdullah bin Abbas. Kata Abbasiyah ini diambil dari kata Al-Abbas yang merupakan dari Bani Hashim dan juga paman dari Nabi Muhammad SAW.
Nah, Bani Hashim ini adalah tokoh besar yang mengeluarkan kebijakan mengirimkan kafilah dagang Mekah ke utara ketika musim panas dan mengirimkannya ke selatan ketika musim dingin. Setelah Rasulullah SAW berdakwah di Mekah, sering terjadi persaingan atau pertentangan antara Bani Hashim dan Bani Umayyah. Kenapa? Karena Bani Hashim adalah pendukung utama Rasulullah SAW, sedangkan Bani Umayyah ini adalah penentang dari dakwah Nabi Muhammad SAW. Ketika Umayyah berkuasa, Bani Hashim ini adalah pihak yang paling dirugikan karena sistem peralihan kekuasaan yang dilakukan oleh Bani Umayyah ini tidak lagi secara demokratis namun secara turun-temurun. Ditambah lagi dengan sikapnya diskriminatif terhadap keturunan Ali bin Abi Thalib menjadi alasan untuk kaum atau untuk Bani Abbas merebut kekuasaannya. Dan puncaknya Bani Abbas merebut kekuasaan Bani Umayyah pada masa Khalifah Marwan bin Muhammad. Yang kedua ialah proses berdirinya Daulah Abbasiyah. Nah, di sini ada 3 langkah. Yang pertama ialah menggunakan nama Bani Hashim. Muhammad Ali tidak menonjolkan Bani Abbas ditujukan agar tidak terjadi perpecahan dengan kelompok Syiah. Strategi ini berhasil dan mendapat dukungan dari beberapa kelompok. Kelompok yang pertama ialah kelompok Islam non-Arab, yaitu atau kelompok Mawali, di mana kelompok Mawali ini pada masa Daulah Umayyah merasa menjadi warga kelas 2 atau kurang mendapat perhatian. Yang kedua ialah kelompok Syiah dan Khawarij, di mana kelompok Syiah ini adalah kelompok yang pro atau pendukung fanatik Ali. Adapun kelompok Khawarij ini dulunya pengikut Ali namun keluar dari pengikut Ali. Kemudian yang ketiga ialah kelompok Muslim Arab di Mekah, Irak, dan Madinah. Kemudian yang keempat ialah kelompok Muslim Saleh, baik itu Arab maupun non-Arab. Langkah yang kedua ialah menetapkan 3 kota sebagai pusat gerakan politik. Kota yang pertama ialah Humaimah, yaitu sebagai pusat perencanaan organisasi. Yang kedua adalah kota Kufah sebagai kota perhubung atau penghubung. Dan yang ketiga adalah Khurasan sebagai pusat gerakan praktis. Adapun langkah yang ketiga ialah membentuk gerakan bawah tanah. Nah, gerakan ini dipelopori atau dipimpin oleh Al-Imam Muhammad bin Ali, yaitu seorang dari keluarga Abbasiyah yang tinggal di Humaimah. Beliau dibantu oleh 12 propagandis yang tersebar di wilayah Khurasan, Kufah, Irak, dan Mekah. Nah, setelah beliau meninggal, Muhammad bin Ali ini digantikan oleh putranya yang bernama Ibrahim al-Imam atau Ibrahim bin Muhammad. Setelah Ibrahim bin Muhammad ini meninggal, digantikan oleh saudaranya bernama Abdullah bin Muhammad atau biasa dikenal dengan Abu Abbas As-Saffah. Yang mana Abu Abbas As-Saffah ini mempercayai dan mengangkat Abu Muslim Al-Khurasani sebagai panglima perang. Di mana sebelumnya Abu Muslim Al-Khurasani ini juga dikenal sebagai propagandis yang handal. Yang ketiga ialah tokoh-tokoh yang berperan dalam sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Di sini ada 5 tokoh yang berperan dalam sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Yang pertama ialah Ali bin Abdullah, di mana Ali bin Abdullah ini adalah penggagas pertama dakwah dinasti Abbasiyah. Kemudian yang kedua adalah Muhammad bin Ali, di mana ini adalah anak dari Ali bin Abdullah. Muhammad bin Ali adalah peletak dasar pendiri kekhalifahan Bani Abbasiyah. Kemudian ada Ibrahim bin Muhammad. Yang keempat ada Abdullah bin Muhammad atau Abu Abbas As-Saffah, yang mana beliau ini adalah khalifah pertama dinasti Abbasiyah dan dianggap sebagai pendiri dinasti Abbasiyah. Dan yang terakhir ialah Abu Muslim Al-Khurasani. Beliau adalah propagandis dan juga panglima perang yang handal pada waktu itu. Pembahasan yang terakhir ialah para pemimpin Daulah Abbasiyah. Di sini totalnya ada 37 khalifah yang pernah berkuasa di Daulah Abbasiyah. Namun terdiri dari 3 bani. Yang pertama adalah Bani Abbas
yang berkuasa dari tahun 750 sampai 847 Masehi dengan total khalifah sebanyak 18 khalifah. Kemudian yang kedua adalah khalifah dari Bani Buwaihiyah, yaitu yang berkuasa dari 932 sampai 1055 Masehi. Jumlah khalifahnya ada 8 khalifah. Kemudian yang ketiga ialah khalifah dari Bani Saljuk yang berkuasa dari 1037 sampai 1157 Masehi. Jumlah khalifahnya ada sekitar 11 khalifah. Untuk nama-namanya kalian bisa sambil baca di LKS kalian di halaman 7 ya. Untuk Bani Abbas itu ada Abu Abbas As-Saffah, kemudian ada Abu Ja'far Al-Mansur, ada Al-Mahdi sampai ke Al-Muqtadir Billah. Untuk Bani Buwaihiyah itu ada Al-Qahir Billah, Aradli Billah sampai ke Al-Qaim Biamrillah, dan seterusnya untuk Bani Saljuk. Pembelajaran kita cukup sampai di sini. Dan jangan lupa untuk kalian mengisi atau menjawab soal yang sudah ibu kirimkan linknya. Dan untuk minggu depan silakan kalian baca terlebih dahulu materi tentang periodisasi kekuasaan dinasti Abbasiyah sampai dengan keruntuhan dinasti Abbasiyah. Baiklah, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama untuk berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah walhiqna bis-sholihin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Sampai berjumpa di minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar.